سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Ya, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini adalah berjudul kita bahagia sekali bahwa kita kaya raya sebenarnya gitu ya. Hakikat kekayaan sebenarnya adalah diawali dari dalam hati dulu Bapak Ibu. Mindset kita itu kaya, hati kita berasanya terus bahagia, nanti kekayaan secara materi itu mudah sekali mengikuti. Nah, bagaimanakah kunci-kuncinya, bagaimanakah langkah-langkahnya, nanti akan dijelaskan oleh Bunda Pita. Maka waktu dan tempat silakan kesempatannya untuk Bunda Pita, langsung nanti untuk ada materinya ya. Mungkin nanti akan ada tanya jawab ya dan lain-lain. Ya, maka saya persilakan pemateri kita pada malam hari ini Bunda Pita Mareswari dan Winda, tepuk tangannya. Ya, terima kasih Bunda Susan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Bunda-bunda dan ayah semuanya yang saleh dan saleha, selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ruangan kajian online ya, untuk Arta MR ya. Insya Allah kajian ini kita rutinkan untuk menjembatani sahabat-sahabat yang ingin belajar magnet rezeki tetapi kok ada ketidakmudahan, misalnya belum bisa bersedekah dan lain sebagainya. Pada intinya magnet rezeki ini adalah bebas ya pembelajarannya, dalam artian kita mau pilih yang mana ya. Kehidupan kita itu adalah sebuah pilihan. Pada malam hari ini saya akan mengangkat sebuah tema khusus ya, bagaimana caranya supaya aku ini orang yang kaya raya gitu. Ya, insya Allah kita semuanya ya terpilih yang ada di ruangan Zoom pada malam hari ini sudah meluangkan waktu hadir lebih awal. Tadi ada yang saya sudah start jam 7 gitu, sudah masuk duluan gitu ya. Ada ibu siapa gitu ya, nama akunnya belum berupa nama beliau gitu. Semangat sekali dan mudah-mudahan ya nanti bisa menyaksikan pembelajaran ini sampai dengan selesai, dan insya Allah nanti nggak lama kok ya, kurang lebih 1 jam ya, 1,5 jam untuk tanya jawabnya. Oke teman-teman semuanya, saya boleh ya nanya lagi? Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ajaib. Kita semuanya dahsyat ya pada malam hari ini, dan semuanya nanti kita akan mendapat keajaiban dari Allah ya di tengah kondisi akhir tahun 2023 yang banyak masyarakat kita yang mengeluh gitu ya. Di penghujung tahun mau masuk ke tahun politik, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang hiruk pikuk ya, kadang-kadang membuat kita sendiri kurang nyaman dan lain sebagainya ya. Yang terpenting bagi diri kita adalah semangatnya. Bagaimana kita harus senantiasa istiqomahkan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan gitu ya. Karena Allah itu melihat semangat dari bunda-bunda, dari ayah-ayah semuanya. Bagaimana sih keinginan ayah bunda itu seperti apa, seberapa kuat gitu ya, seberapa kuat. Dan keinginan itu nanti ketika Allah melihat ya dengan pandangan mata Allah, oh saya sudah menyaksikan bahwa Bunda Suteni itu orangnya istiqomah dalam belajar gitu. Nah, insya Allah nanti Allah ridho ya memberikan tambahan-tambahan ya rezeki atau apapun yang diinginkan Bunda Suteni, semudah mengedipkan mata. Amin ya Allah. Langsung aja ya, amin ya mujibah sailin. Amin ya Allah. Semuanya izinkan saya share screen ya untuk materi kita pada malam hari ini. Ya, sudah nampak? Oke, sudah nampak ya, alhamdulillah.
pada malam hari ini saya mengambil tema khusus ya, sebenarnya ingin menarik pembelajaran gitu ya, supaya warga penduduk grup WhatsApp ini benar-benar bergerak gitu ya. Banyak sekali japrian, bunda saya pengen ini, saya pengen itu, saya terlilit amanah, saya begini, saya begitu gitu ya. Ketika saya tarik, ayo belajar itu. Kadang kok nggak mudah gitu ya, banyak alasannya, saya sedang begini karena saya tidak mudah, kenapa saya harus belajar gitu. Padahal kalau kita memahami konsep dari belajar ini sebenarnya gitu kan, kalau kita adalah orang yang pengen ditolong oleh Allah, seharusnya kita bisa menjadi orang yang greget gitu ya, sungguh-sungguh. Nah, gimana mau menolong kita? Kadang kitanya aja misalnya sudah mengeluh, tapi kita tunjukin jalan gitu ya. Misalnya kita tunjukin jalan, bunda saya mau ke pasar, tapi kalau jalan kaki kayaknya jauh gitu ya. Terus saya bilang, itu saya ada sepeda gitu, silahkan naik sepeda ya bareng-bareng, nanti biar kita cepat sampai ke pasar ya, tujuan kita jadi. Tapi orangnya nggak mau lah, padahal itu sudah ada pilihan di depan mata. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti inilah yang menghalangi prosesnya diri kita sendiri, bukan dari orang lainnya, ya, bukan dari siapa-siapa. Jadi seseorang itu ketika butuh motivasi, dan ketika ada seseorang yang memotivasi orang tersebut, ya, itu dia punya dua pilihan. Pertama, diambil atau nggak diambil, ya. Jadi bagaimana misalnya kayak saya, kayak Bunda Susan, kayak CTMR yang lain. Mereka memberikan motivasi harian, mereka terus memotivasi ya dalam kebaikan, tapi dari kitanya nggak mau ambil ya, bagaimana hidup kita bisa berubah. Nah, malam hari ini kita akan buka ya konsep kaya raya secara bahagia ya, makanya judulnya aku kaya raya. Jadi semuanya harus bahagia dulu ya, kalau mau kaya harus bahagia ya. Coba semuanya bisa kan ketawa semuanya bareng-bareng, coba aku kaya, hahaha. Bisa. Oke, Bunda Sutani mau kaya? Bunda Sutani mau kaya? Insya Allah mau. Amin. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke materi pertama. Nah, seberapa serius sih Anda itu mau kaya? Boleh ya, saya tanya dulu ya. Seberapa serius ini bunda-bunda mau kaya? Boleh, ini saya absen dulu ya. Baik, ini yang wajah-wajah baru coba nih. Oke, wajah baru mana ini ya? Oke, saya mau absen. Ada Bunda Rini Suherni. Halo, assalamualaikum Bunda Rini Suherni. Dengar suara saya Bunda? Waalaikumsalam Bunda Vita. Dengar. Bunda Rini Suherni, serius nggak nih pengen kaya? Serius banget Bun. Pengen banget. Oke, kalau Bunda ini siapa? Eliarnis. Bunda Eliarnis pengen kaya? Oh, saya absen dulu ya. Halo Bunda Eliarnis, bisa mendengar saya? Ada juga Bunda Ilvin Muzamil. Halo Bunda Ilvin Muzamil. Dengar ya, suara Bu. saya? Dengar Serius Bu. pengen kaya? Serius Mau nggak? 100%. Mendadak tiba-tiba masuk rekening besok pagi. Tiba-tiba ada. Ya, mau banget pastinya ya, siapa sih yang nggak mau menolak rezeki namanya ya, kalau nggak mau dapat uang mendadak, uang aja. Oke, kalau kita mau kaya, nah, ada yang tahu nggak cara mudah buat kaya? Ada yang tahu bagaimana cara yang mudah buat kaya? Nyupang atau ambil pesugihan gitu, atau ikut apa namanya korek gitu ya, macam-macam itu. Karena banyak ya pada saat ini tipu-tipu yang mengatasnamakan magnet rezeki, bahkan mengatasnamakan seorang CTMR gitu ya, teman kami gitu yang sudah kena gitu korbannya, dalam artian misalnya ya nama saya pernah dicatut oleh seseorang yang entah gitu ya, tiba-tiba
bilang gitu ya, ini dari Bunda Vita gitu, minta ditransfer sekian, padahal saya nggak pernah melakukan itu. Nah itu kadang-kadang memang terjadi hal yang tidak nyaman buat kita, tapi seorang CTMR tidak akan menempuh cara menjadi mudah kaya ya, karena kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, jadi cara mudah buat kaya itu bukan dengan cara kita harus ngikutin apa kemauan orang yang ya kita, atau pura-pura nanti gambar profil saya diambil, gambar profil Bunda Susi diambil gitu ya, dengan cara yang tidak. Kan kemarin saya juga terkena dalam artian nama saya dijadikan jaminan sebagai orang ambil utang gitu. Ada ya seperti itu, tapi bagi saya itu keren gitu ya, pembelajaran buat saya juga. Oke. Cara mudah buat kaya, ada yang tahu nggak? Bunda Trimurni, bagaimana cara mudah buat kaya? Mau. Jualan, kerja keras, pergi pagi pulang petang. Ada yang seperti itu ya. Jadi jam 5 subuh nanti pulangnya jam 7 malam, ada yang seperti itu ya, pergi pagi pulang petang sampai pinggangnya pegel-pegel gitu ya. Badannya rasanya panas dan lain sebagainya. Nah, cara yang mudah buat kaya sebenarnya kan kita punya impian-impian gitu ya. Nah, kadang kita mimpi tiba-tiba punya rumah besar, kadang kita mimpi ya bayangan kita gitu, tiba-tiba punya mobil punya uang di rekening puluhan juta, diambil setiap hari ratusan juta, kayak Bunda Susan tuh uangnya berkepok-kepok gitu kayak tisu gitu. Nah, cara mudah kayanya sebenarnya dari impian-impian kita itu, ya, dari mimpi-mimpi kita itu, cara mudah kayanya seperti apa? Ini cara mudah kayanya. Ya, bangun dari tidur. Iya, karena tidur kita terlalu miring, kadang-kadang nungging. Sampai mimpi halu gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita jangan sampai ya membedakan antara mimpi dan kalau kita itu orang yang penuh mimpi, artinya kita orang yang suka berhayal ya, orang yang suka berhayal. Saya pingin jadi artis ternama, saya pingin menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya. Itu orang yang mimpi. Kalau diajak belajar, ayo ini ada Zoom gratis loh gitu ya. Ya Bunda, saya nanti malam siap, saya hadir, saya mau datang. Tapi ditunggu-tunggu untuk bisa masuk. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis orang yang tertidur, ya, terlena dengan zona nyaman yang dia miliki saat ini. Nah, kalau orang-orang magnet rezeki, dia tidak seperti itu. Ya, dia akan sudah bangun. Ya, malam kita siap, Bunda, saya hadir langsung. Nah, inilah yang saya suka dari orang-orang magnet rezeki, ya, semangatnya itu kapanpun apapun. Maaf Bunda, saya off kamera, saya kurang enak badan, tapi saya sangat itu lebih baik daripada tidak ikut belajar sama sekali, gitu ya teman-teman, bunda-bunda, ayah semua yang soleha. Oke. Yang kita pelajari pada malam hari ini, insya Allah kita akan mempelajari 5 hal. Ya, boleh dicatat dulu, boleh ya. Kita akan mempelajari tentang dunia lain. Lainnya apa Bunda? Apakah itu dunia atau dunia apaan ini? Nah, ini dunia lainnya nanti habis ini kita bahas, dan keterhubungan kita dengan dunia lain itu. Dan setelah kita mengetahui dunianya, kita bisa mengubah nasib kita. Setelah mengubah nasib, kita bisa melatih mindset. Nah, setelah kita aku bisa kaya raya, karena kita bisa ya kayak dengan cara yang instan. Ya, mie instan aja perlu direbus. Mana mungkin kita dalam satu hari lompat dari punya ya kan, ya menjadi hutang yang 0 rupiah, itu tidak mungkin. Diperlukan tenaga, usaha, ya, pada proses pemeriksaan dan sebagainya. Nah, ini yang penting harus kita tahu. Ya, mindset inilah yang harus kita latih. Sejak kapan? Sejak kita tahu dan mengikuti ilmu magnet rezeki. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mengabaikan. Ya, mengabaikan apa? Mengabaikan kalau ada seruan dalam kebaikan. Ya, magnet rezeki ini insya Allah nanti kita akan lebih ya membuming lagi, menyebar lagi ya di tahun 2024. Apalagi
Saat ini Ustadz Nasrullah sudah berusaha untuk masuk ya ke dalam jajaran pemerintahan, menjadi seorang calon legislatif untuk DPR. Ya, mudah-mudahan kita doakan bareng-barang supaya Nasrullah ini bisa masuk ya, menemukan magnet rezeki ini di pemerintahan Indonesia. Supaya apa ya? Biasanya itu mengajaibkan ya masyarakat pada umumnya. Teman-teman yang tinggal di daerah Probolinggo, kemudian Bojonegoro, ya silahkan nanti kalau ada surat suara yang ada namanya Ustadz Nasrullah, silakan ya itu ya tanggal 24 Februari pemilih orang ya, kita pilih orang-orang yang memiliki mindset baik, kesalehan yang baik. Caranya dilihat dari mana? Dari jejak profilnya. Ini jangan melihat orang wah saya kenal orang itu, tapi kenalnya bagaimana, apakah akhlaknya baik atau tidak gitu ya. Kita jangan asal pilih pemimpin ya, ada tata caranya tersendiri. Kalau teman-teman ragu mau milih siapa, silahkan nanti bisa Garputala juga pilih. Saya mau presiden saya yang lakukan, bisa, insya Allah bisa. Terus bagaimana calon legislatifnya Bunda? Nanti akan memberikan furqan ya, pembeda dua kalau ingin memilih seorang pemimpin. Ya, kita kembali ke materi pembelajaran pada malam hari tentang dunia lain. Yang pertama, dunia lain itu apaan sih? Jadi dunia lain di sini yang dibahas, yang dimaksud dalam magnet rezeki adalah teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya, kita hidup ada di dunia nyata. Nah, dunia nyata adalah dunia real yang nampak di depan mata. Nah, sedangkan dunia lain yang ada di tengah-tengah manusia itu adalah dunia yang tidak nampak di depan mata. Seperti apa dunia itu? Yang adalah dunia mimpi. Kalau teman-teman tidur, ya itu pasti ada mimpinya, entah mimpi yang baik atau yang tidak baik. Nah, itu dunia mimpi ada di tengah-tengah ada kita. Yang kemudian yang kedua adalah dunia jin, dunianya makhluk halus. Dunia itu sudah ada, ya. Kita melihat ya, mereka menampakkan diri masuk ke dunia kita, ya gerbangnya dunia kita, ya mereka menampakkan diri, menampakkan dari istilahnya makhluk gitu ya, suatu makhluk. Ada teman-teman ada yang bilang itu kuntilanak atau pocong dan lain sebagainya. Bukan kita yang masuk ke alam mereka, tapi mereka yang melintas ke gerbang alam itu. Dan itu seorang jin yang sudah ahli, hidupnya sudah ribuan tahun. Ya seperti itu. Ya kita tidak membahas itu dunia jin pada malam hari ini, tapi kita hanya sekedar tahu aja ya. Jadi di tengah-tengah kita itu ada dunia-dunia yang harus kita ketahui, dan kemudian dunia alam kubur dan manusia diberikan kelebihan penglihatan, ya kelebihan penglihatan atas dunia alam kubur. Ada yang bisa mendengarkan ketika berada di kuburan gitu ya. Tapi alam kubur itu bukan kuburan itu sendiri. Ada yang bisa melintas gitu ya. Ada seseorang yang pernah mungkin punya cerita mati suri gitu kan. Mereka memasuki ke dunia kubur. Ketika balik lagi mereka bisa bercerita dan lain sebagainya. Itu memang nyata gitu. Nah, kenapa kita bisa terhubung dengan dunia-dunia macam itu ya? Memang karena Allah yang menciptakan dunia yang seperti itu, agar tujuannya supaya apa? Supaya kita semua belajar, mengerti, saling memahami, dan ada keterhubungan antara dunia yang tidak terlihat dengan dunia yang nampak, yang ada saat ini kita alami, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini keterhubungannya apa? Nah, keterhubungan dunia-dunia itu ya, tadi saya menciptakan dunia-dunia lain. Nah, satu dunia lagi yang teman-teman wajib tahu, seperti yang saya share ya pada pagi hari tadi ya, yang disebut dengan dunia kuantum. Ya, dunia kuantum. Apa sih dunia kuantum? Kalau orang-orang magnet rezeki bilang kalau dunia kuantum artinya apaan? Gitu. Pasti langsung pada jawabnya nggak gini, oh dunia kuantum satu sama dan terhubung. Kadang langsung dijawab begitu, padahal penjelasannya itu sangat panjang sekali. Nah, buat penjelasan dari dunia kuantum ini
yang secara lengkap itu dibahas di seminar hybrid Magnet Rezeki. Nah, barangkali semua teman-teman yang ada di Zoom atau yang ada di Google Meet ini pernah menyaksikan atau pernah masuk atau pernah mengikuti seminar hybrid Magnet Rezeki. Di sana pasti teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang dunia kuantum yang lebih jelas lagi. Jadi dunia kuantum itu adalah dunia kecil ya, yang sangat halus, nggak kelihatan gitu ya. Karena itu adalah susunan dari partikel-partikel, ya, partikel-partikel yang sama sekali tidak terlihat. Seperti saat ini saya ada berupa gambar di layar Zoom, teman-teman semua, teman-teman saya, itu karena ada partikelnya yang ditransfer oleh apa? Oleh sinyal, ya, sinyal internet. Kemudian ditransfer lagi oleh apa? Sinar cahaya lampu. Ditransfer lagi oleh apa? Kemudian sinyal listriknya. Nah, sinyal-sinyal tersebut itulah yang terhubung ya di dalam dunia kuantum. Nah, apalah hubungannya Bunda? Itu kok ada tulisan 1 nasib, 2 tindakan, 3 pikiran, 4 perasaan, 5 spiritual. Nah, ini ada keterhubungannya antara nasib, tindakan, pikiran, perasaan, dan spiritual teman-teman semuanya. Jadi, ya, ketika kita sudah memasuki sebuah dunia, ya, jadi ada dunia lain di tengah-tengah kita. Antara dunia realita dan dunia kuantum sebenarnya sejajar. Ya, sejajarnya bagaimana? Sejajar di atas dan di bawah. Ya, ketika teman-teman mungkin di realita kehidupan teman-teman semua saat ini sedang dalam kondisi ketidakmudahan, mungkin ada amanah hutang ya yang belum lunas, mungkin ada persoalan dengan suaminya, ada persoalan juga dengan tetangga atau dengan rekan kerja, atau mungkin kesehariannya, ekonominya tidak mudah ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya bisa ya, bisa memasuki dunia kuantum untuk memperbaiki keadaan. Di Magnet Rezeki itulah yang kita lakukan, memperbaiki keadaan di dunia kuantum. Gitu ya. Bagaimana caranya Bunda? Nah, dengan menguasai 5 hal ini. Sebab apa? Nah, yang pertama kita mulai ya, mestinya yang terlihat ini di atas adalah nasib, tapi kita mulainya adalah dari bawah dulu, dari spiritualnya. Spiritual kita yang diperbaiki untuk bisa memperbaiki nasib kita yang paling atas. Kalau spiritual kita yang paling bawah tidak diperbaiki, maka perasaan yang terjadi, perasaan teman-teman ketika teman-teman belajar gitu ya, nggak tahu ilmu spiritual itu seperti apa. Spiritual itu bukan sekedar ilmu mengenal Tuhan saja, tapi bagaimana bisa mengendalikan diri. Nah, itu juga termasuk perasaan spiritual gitu ya. Rasa hubungan, keterikatan dengan Tuhannya, itu adalah perasaan spiritual. Kemudian ketika teman-teman tidak bisa menguasai spiritual itu, maka perasaan teman-teman yang teman-teman hadapi, perasaannya itu adalah perasaan yang tidak baik gitu. Nah, ketika perasaannya tidak baik, maka pikiran pun jadi tidak baik, tindakannya otomatis gitu kan. Kemudian kalau tindakan tidak baik, otomatis nasibnya juga tidak baik. Contohnya bagaimana? Contoh mudahnya seperti ini. Seseorang yang tidak mengenal Allah, nggak mau belajar, umpamanya nggak sholat 5 waktu ya, perasaannya dia baik-baik aja sih gitu. Tapi ketika ada persoalan, misalnya rumahnya gentengnya bocor, sedangkan dia adalah seorang buruh ya, misalnya pekerjaannya hanya buruh, kebutuhan bulanannya hanya dicukupi dari gaji seorang buruh, misalnya antara 3 sampai 5 juta. Gajinya hanya cukup untuk makan saja dan biaya kehidupan sehari-hari lah, beli sayur, sangu atau uang saku buat anaknya gitu. Tapi ketika ada genteng bocor, kemudian ada tembok yang harus ditambal dan lain sebagainya, dia nggak punya uang gitu. Ya, perasaannya menjadi galau kan. Nah, pemikirannya sendiri, dia berpikir kalau saya ingin menambal genteng yang bocor dan menambal tembok saya yang rapuh, sedangkan kondisi keuangan saya tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, maka saya harus berhutang. Akhirnya dia mengambil tindakan
tindakannya apa? Ambil utang, entah itu sama teman, entah itu sama bank, apa sama koperasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu tindakannya yang terjadi. Kemudian itu yang akan menjadi nasib dia. Jadi nasib dia adalah nasib orang yang punya banyak hutang. Nah, itu ya teman-teman keterhubungannya. Kalau spiritualnya tidak diperbaiki. Nah, berbeda dengan orang-orang yang spiritualnya diperbaiki. Nasibnya tentu saja akan berubah. Spiritualnya diperbaiki seperti ini. Saya harus positive feeling, positive thinking, positive motivation. Boleh jadi Allah gitu ya. Kemarin saya ada kebakaran ya, rumah saya kebakaran. Rumah saya kebakaran, kemudian ini cerita dari teman saya gitu. Kemudian rumah saya kebakaran, saya tidak punya apa-apa lagi. Yang saya punyai, yang tersisa hanya Al-Quran dengan kalender magnet rezeki. Ini ajaibnya gitu ya, kalender magnet rezeki itu masih nempel di dinding yang gosong gitu. Tanpa tersentuh api sedikit pun, entah kenapa gitu. Dan Al-Qurannya pun masih utuh gitu. Dia adalah seorang pembelajar magnet rezeki yang istiqomah gitu. Setiap kali ada kajian, beliau ikut kajian gitu. Setiap ada zikir pagi petang, beliau ikut Zoom rame-rame gitu. Nah, meskipun rumahnya hancur, meskipun rumahnya jadi abu semuanya, hitam semuanya ya, dia tetap keren, dia tetap bersyukur, menerima keadaan, perasaannya bahagia ya. Kemudian apa yang dalam pikirannya itu ya, dia enggak punya sedikit pun pikiran untuk ngutang. Rumah saya udah hancur, saya mau ngutang ke bank buat memperbaiki rumah, enggak ada gitu. Setelah dia nggak punya pikiran itu, dia hanya pasti ya Allah, rumah saya engkau ambil, tapi saya engkau akan memperbaiki dengan lebih baik lagi, maka perbaikilah rumah gitu. Nah, setelah itu beliau ini ya posting gitu ya di media sosial bahwa alhamdulillah rumah saya sudah diambil oleh Allah, sehingga tersisa hanya debu dan abu gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah sebuah tindakan. Nah, tindakan yang dia lakukan itu kan memposting. Tindakannya yang dilakukan memposting di Facebook, kemudian yang dia lakukan ternyata mempengaruhi teman-teman yang ada di lingkungan. Apa? Dia dapat sumbangan, gitu ya. Sumbangan yang banyak dari CTMR juga pada nyumbang gitu. Dan akhirnya nasib dia terperbaiki. Dia mendapat rumah yang baru dengan rumah ajaib dan kreatif. Rumahnya sekarang sudah bagus gitu ya. Itu hasil dari sumbangan dari tetangga, teman-temannya, kemudian dari CTMR-nya dan lain sebagainya. Nah, itu luar biasa dan lain sebagainya. Spiritualnya gitu ya. Spiritualnya dia memperbaiki keadaan sehingga nasibnya pun berubah. Jadi nggak ada pikiran dalam logika kalau saya mau kendaraan saya harus utang, nggak ada. Kalau saya mau kendaraan, kalau dalam magnet rezeki saya mau punya motor baru gitu. Karena motor saya yang lama gitu. Motor saya yang lama sudah motor saya masuk dan Mas pun tidak mudah gitu. Lalu saya aja kalau saya ini saya butuh mengganti kendaraan saya nggak butuh motor baru dari dealer, tapi paling nggak motor saya bisa diperbaiki lah supaya nggak balik masuk bengkel terus gitu. Ini pengalaman saya. Kemudian akhirnya Allah memberikan gitu ya, Allah memberikan dana tepat waktu gitu ya. Ya ada dana bonus dari pemerintah gitu ya, cair, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa menukar tambah motor saya. Nah gitu aja itu udah kita syukuri gitu. Nasib kita sudah berubah menjadi baik tanpa harus mengikuti gaya hidup atau mengikuti tren dan lain sebagainya ya, karena nasib kita sebenarnya kita sendiri yang menentukan. Bagaimana cara mengubah nasib itu, Bunda? Nah, cara mengubah nasibnya yang pertama, ini yang harus kita lakukan semuanya. Yang pertama adalah ya untuk dilakukan tundu, yang harus dilakukan tundu ya, mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir itu yang seperti apa, Bunda? Nah, mengubah pola pikir dalam artian kebiasaan kita tadi. Nah, spiritual kita dirubah.
spiritual kita itu bisa mengubah pola pikir kita. Ketika kita mampu mengubah spiritual kita, maka pola pikir kita otomatis akan terperbaiki. Ya, memperbaiki keyakinan juga gitu ya. Ketika spiritual kita berubah, keyakinan kita berubah bahwa Allah itu maha kaya, maha mungkin. Apa-apa kalau kita terbiasa pakai logika, hasilnya tidak nyaman. Ya, kalau misalnya kita hitung-hitungan pakai matematika secara logika, kita nggak akan mencapai batas keajaibannya Allah. Tapi kalau kita berpikir di luar logika dengan memperbaiki spiritual kita, dengan berprasangka baik dan melihat ke dalam diri sendiri apakah diri kita tepat atau belum. Kalau dalam Mahna Rezeki kita menamainya dengan membuka perisai gitu ya. Melihat ke dalam diri. Misalnya ada orang lain yang melakukan yang sekarang musim hujan kita kan gitu ya, banyak lubang. Kita sedang naik motor, tiba-tiba di lawan arah gitu ada mobil gitu ya. Mobil itu melaju kencang dan saat kita berpapasan dengan mobil itu tiba-tiba berpapasannya pada jeglongan gitu ya di jalan yang berlubang, tiba-tiba jelek biur airnya gitu masuk nyipratin diri kita gitu. Ya nggak usah marah gitu. Ya. Lihat ya, menyalahkan diri kita sendiri. Oh, saya terima keadaan ini gitu ya. Mobil itu nyeripatin saya bukan karena sopirnya yang salah, tapi mungkin Allah sedang menegur saya. Gitu aja gitu ya. Supaya apa? Kita nggak usah marah-marah. Orang lainnya ke sopir mobil itu kita doakan dalam kebaikan. Misalnya dalam hari ini gitu ya, grup bimbingan Mahna Rezeki 1 rame gitu. Itu ada spammer bunda gitu. Ada orang yang japri kurang nyaman dan bahasannya juga kurang sopan. Ya sudah, kita terima keadaannya, mungkin kita juga yang tepat gitu ya. Kita doakan aja beliau gitu supaya beliau bisa mengerti dan mengenal ilmu Mahna Rezeki yang lebih dalam. Tetap berprasangka baik pada orang lain sekalipun orang lain nggak baik gitu. Ya urusan nggak baiknya orang itu nanti kan gitu ya, karena Allah yang paling tahu kapan seseorang itu bisa menjadi baik atau membolak-balikkan hati seseorang menjadi baik dan diberi hidayah. Itu adalah urusannya Allah. Urusan kita adalah memperbaiki diri kita gitu. Jadi jangan terlalu sama orang lain, jangan terlalu kepo dengan kehidupan orang lain gitu. Ketika kita tidak terlalu memikirkan apa yang orang lain punyai, ya berarti itu artinya kita sudah fokus sama diri sendiri. Dalam artian bukan fokus menjadi seorang yang selfish atau seorang yang egois mementingkan diri sendiri, tapi fokusnya itu memperbaiki keadaan diri sendiri. Ya. Fokus memperbaiki keadaan diri sendiri bukan dalam artian kita harus mengubah gaya hidup kita, tidak. Melihat ketidaktepatan dalam diri sendiri gitu. Jadi harus julid. Itu orang lain sebenarnya kamu itu orangnya banyak salahnya, mengerjakan ini aja kamu nggak pas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu namanya kita melihat kesalahan orang lain, tapi kita tidak melihat kesalahan dalam diri sendiri. Maka itulah supaya kita bisa mengubah nafsi, ya jangan dilakukan ya. Dalam artian ini tidak boleh kita menyepelekan ilmu, membuang nasihat, malas praktek ya. Kemudian senang dengan aneka macam perisai rezeki. Ya, aneka macam perisai rezeki itu ya macam-macam gitu ya. Misalnya terbiasa dengan kredit ya, kredit. Entah itu kredit panci atau kredit barang apa gitu yang murah-murah gitu, atau kredit mobil, kredit motor, kredit rumah dan lain sebagainya. Itu yang wujudnya besar gitu ya. Sebisa mungkin kita menghindari aneka macam barang kreditan karena sudah pasti di situ ada nggak tepatnya, ada uang yang dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi misalnya kayak tahun ini aja gitu yang saya perhatikan, suku bunga bank itu naik karena memang inflasi juga naik gitu ya. Ketika seseorang yang mengambil amanah di bank, hutang di bank gitu ya, misalnya yang semula setoran kreditnya misalnya 1,4 tiba-tiba jadi 1,5, itu berubah karena kreditan. Nah itulah
hal-hal yang sebenarnya secara sadar nggak sadar itu merugikan diri kita sendiri ya, karena ini kita sudah Indonesia sudah terlanjur ya terlibat dalam sistem kapitalisme ala barat gitu ya. Jadi memang terjebak gitu ya, dijebaknya orang masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam gitu, memang sengaja didesain dari dulu supaya terlena gitu ya, supaya dinina-bobokkan. Kamu kalau mau cara mudah, cara gampang, udah utang aja utang gitu ya. Sekarang di mana-mana kalau mau utang dipermudah, lewat online juga dipermudah gitu. Nah ini yang harus kita kita pegang, kita jangan sampai ya melakukan hal ini, karena udah pasti dengan amanah-amanah yang seperti itu ada ribanya, dan riba adalah salah satu dari dosa yang besar. Kita jangan sampai terlibat amanah riba. Kalaupun sudah terlibat, bagaimana Bunda? Ya kita perbaiki. Caranya bagaimana? Cara mudahnya dibayar. Kalau cara tidak mudahnya ya kita memperbaiki diri, spiritualitasnya kita gitu yang harus kita perbaiki gitu. Nah, bagaimana cara melatih mindset itu? Cara melatih mindset itu senantiasa berada dalam komunitas positif dan rutin berbagi. Ya. Jadi misalnya teman-teman ada di grup reguler, bertahanlah di situ, gitu ya. Entah teman-teman paham atau nggak paham. Karena kebanyakan rata-rata yang di grup reguler itu hanya membaca-baca misalnya keajaiban pagi gitu, tiba-tiba ada masanya mereka tergugah, saya pengen dong Bunda, pengen dalam mempelajari, silahkan gitu ya, tanya-tanya saya, tanya-tanya Bunda Susan gitu, berkonsultasi, tidak apa-apa, kami terbuka gitu. Barangkali nanti teman-teman ada membutuhkan nasihat untuk bisa memotivasi diri, silahkan. Karena memang kalau tidak ada komunitasnya yang positif ya, kita seperti layang-layang yang putus terbangnya wis gitu ya, kena angin mudah terombang-ambing, nanti nyangkut di pohon dan akhirnya robek. Karena memang hati manusia itu mudah patah dan mudah sobek rapuh gitu ya, dengan tekanan dari kehidupan ya. Dan saya sangat miris gitu ya, banyak sekali orang-orang yang pada saat ini mudah depresi gitu. Mudah depresi karena apa ya? Ya itu karena tidak mau belajar. Kalau orang-orang mau meluangkan waktunya sebentar saja mendengarkan nasihat, menerima didikan, menerima ilmu, pasti tidak akan mudah depresi. Dan itu tidak hanya menyerang kepada orang tua, anak-anak pun banyak yang depresi. Karena apa? Terpengaruh dari orang tuanya gitu. Orang tuanya dari rumah keadaannya sudah tidak baik gitu kan, suka marah-marah sama anak-anak gitu, dan akhirnya ketika di sekolah ya perlakuan anak sekolah gitu saat ini zaman sekarang ya ada membuli, kemudian mudah menyepelekan guru dan sedikit-sedikit marah dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah ini problem masyarakat Indonesia pada umumnya, dan ini kita harus perbaiki, dimulai dari diri kita sendiri. Lalu bagaimana Bunda dengan rutin berbagi? Nah rutin berbagi itu bukan hanya berbagi sedekah saja, itu bisa dimulai dengan kita membagikan ilmu. Ya, misalnya ada saya keajaiban tiap pagi kita share gitu ya. Kemudian ada apa lagi video yang bermanfaat kita share gitu. Saling mengingatkan, misalnya kita udah bangun jam 2 kok tiba-tiba grupnya masih sepi ya gitu. Saya share, bangun-bangun yuk kita sholat tahajud bersama lewat WhatsApp gitu. Itu juga kita termasuk orang yang sudah rutin berbagi ya, dicoba ya, karena kita ini membiasakan diri menjadi orang yang baik, melatih mindset menjadi orang yang baik. Nah, ini ada melatih mindset yang kedua. Nah, memutuskan untuk bahagia di setiap keadaan. Jadi bahagia itu bukan ditentukan dari seberapa banyak nikmat kemewahan, ya, tapi diukur dari seberapa besar rasa bersyukur kemudian Allah. Jadi saya memutuskan bahagia itu setiap hari. Saya bahagia ketika saya mendapatkan bonus dari atasan saya gitu. Tidak saya harus bahagia ketika saya bisa mendapatkan closingan jualan online saya yang banyak gitu. Nah, tetapi saya bahagia
ketika saya bisa bangun tidur dengan keadaan badan yang bugar, tidak pegel-pegel lagi, tidak ada rasa malas, ingin tidur lagi gitu. Nah, ini adalah nikmat ya. Sebuah nikmat kemewahan, karena nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Gitu ya. Nikmat yang paling besar yang kita punya adalah nikmat sehat, dan kadang kita lupa, kita nggak ingat untuk mensyukuri nikmat sehat tersebut ya. Bagaimana Allah sudah memberikan oksigen kepada kita selama 1 kali 24 jam. Kalau diukur dengan menggunakan tabung oksigen, satu hari mungkin kita bisa menghabiskan 50-100 tabung. Kenapa? Karena satu tabung oksigen itu yang ukuran kecil gitu ya. Itu hanya bisa bernafas selama 30 menit aja. Gitu teman-teman ya. Saya nanya-nanya gitu. Ini tabung harganya berapa? Dulu pas zaman Covid gitu ya, pas ayah saya sakit. Satu tabung oksigen ukuran 5 kilo, isinya 5 kilo oksigen gitu. Itu saya menghabiskan uang 300.000 untuk satu tabungnya, padahal itu hanya nggak ada sehari gitu, beberapa jam aja. Nah, jadi di sini saya mulai berpikir, ya Allah, ternyata oksigen saja sudah begini tidak murahnya, padahal Engkau memberikan oksigen bukan hanya kepadaku, tapi kepada miliaran umat manusia yang ada di dunia ini secara gratis dan cuma-cuma gitu. Nah, ini luar biasanya Allah. Allah itu menyayangi kita, tapi kitanya aja yang kadang-kadang nggak peduli gitu. Nggak peduli dengan Allahnya. Yang penting saya pedulinya kalau Allah ngasih rezeki baru saya bersyukur, saya gembira. Nah, itu artinya kita menetapkan batas bahagia kita. Padahal dalam ilmu magnet rezeki kita harus bahagia tanpa menetapkan batas, alias bahagia tanpa syarat. Kalau kita masih menetapkan bahagia harus ada karena uangnya banyak, closingannya banyak, toko saya banyak, pekerjaan saya banyak yang bantuin, ya inilah kapan tuntasnya persoalan kita gitu. Nah, kadang-kadang saya juga merasa gimana ya gitu sama teman-teman yang curhat, Bunda saya mau dong dibantuin, dimotivasi dan lain sebagainya. Oke, saya motivasi, tapi ketika saya motivasi, apakah teman-teman bisa memotivasi diri saya sendiri? Karena motivasi itu ada dua ya. Motivasi itu ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal oke dari orang lain, kita bisa memotivasi teman-teman yang ada di sini, tapi faktor internalnya bagaimana? Apakah tindakannya yang teman-teman ambil gitu, memotivasi diri sendiri, oh ya setelah malam ini, setelah saya mengikuti Zoom ini, saya akan mengambil tindakan agar nasib saya berubah gitu. Kan malam ini sebenarnya kita sedang memperbaiki diri, memperbaiki spiritualitas kita gitu ya, supaya kita nambah yakin sama Allah, supaya kita tambah dekat, supaya kita menyadari bahwa dunia kuantum itu satu, sama dan terhubung. Dan ketika nanti saya bisa kaya, berarti saya harus menghubungkan diri dengan orang-orang yang baik, komunitas yang positif, dengan ilmu yang berkesinambungan dan lain sebagainya juga. Nah, motivasi kita sampai mana itu? Jangan setelah Zoom selesai, ya udah saya selesai juga gitu. Balik lagi ke komunitas awal gitu. Akhirnya persoalan nggak tuntas-tuntas gitu. Persoalan nggak selesai-selesai. Tapi sebaliknya, apabila kita mampu bersyukur, apabila kita mampu bahagia tanpa menetapkan batas, insya Allah nikmat akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu caranya supaya kita cepat kaya, boleh dicatat ya teman-teman ya. Boleh dicatat dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa mudah ya kaya raya? Yang pertama, kita harus rajin beribadah. Itu sudah pasti. Rajin beribadah mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Ya, ibadah-ibadah kita kan banyak. Ibadah wajib sudah jelas ada 5 waktu. Bagaimana dengan ibadah sunnahnya? Apakah sudah kita perbaiki? Ya. Apakah kita sudah menambah, menjumlah, menggulung energi yang baik, misalnya dengan apa? Ikut membaca Al-Quran gitu. Baca Al-Quran jangan sendirian, datangi majelis taklim biar baca bareng-bareng.
majelis taklimnya saya belum mudah bunda. Oke, ada majelis taklim online di RTMR ada besok malam nih. Namanya Majelis RFF dan LOP. Nah, di sini sebagian besar teman-teman sudah pada ikut semua dan mereka sudah merasakan manfaatnya dan alhamdulillah sudah dapat ajaibnya gitu. Dan ketika sudah ajaib bagaimana bunda? Teruskan, jangan berhenti. Gitu. Makanya intinya kita harus tetap menjaga spiritualitas kita agar nanti nasib kita juga terproyeksikan menjadi nasib yang baik. Yang kedua apalagi terus mengasah potensi diri dan meningkatkan kapasitas diri. Jangan masuk zona nyaman. Kalau sudah ajaib. Contoh zona nyamannya bagaimana? Saya sudah closing bunda, omset saya sekarang sudah sebesar 1 miliar 1 bulan ada. Wow keren. Terus dia berhenti nggak mau belajar. Akhirnya apa? Berbulan-bulan berikutnya datang lagi. Ternyata saya merugi. Ruginya berapa? 5 miliar. Nah kan belajarnya nggak dilanjutin jadi kayak gitu terlena. Nah jangan sampai. Sudah banyak kisah-kisah yang terjadi dan itu mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Jadi ketika kita mau mengambil pelajaran yang tidak baik, ya terus meningkatkan kapasitas diri, mengasah potensi diri kita, insya Allah kemudahan dari Allah itu tetap senantiasa ada. Lalu bagaimana bunda ketika kita sudah mengasah potensi diri, meningkatkan kapasitas diri, tiba-tiba ada persoalan bunda, ekonomi saya nggak mudah, saya nggak bisa melanjutkan, kemudian anak saya tidak sehat berbulan-bulan, saya juga tidak sehat berbulan-bulan. Sebenarnya ya dalam ilmu magnet rezeki ini kan dinamakan ilmu candy atau detox rezeki ya. Setiap kali kita mau mendapatkan keajaiban, kita ini diuji dulu sama Allah gitu. Pantas enggak sih kamu mendapatkan rezeki yang banyak ini gitu. Ketika kamu dikasih rezeki segini aja kamu udah lalai, nggak mengingat aku lagi gitu, ya diambil lagi sama Allah rezekinya gitu. Akhirnya kita nggak mudah lagi gitu, akhirnya kita jadi galau lagi dan lain sebagainya. Nah untuk itu teman-teman semuanya harus tetap mengasah potensi diri. Bun saya belum bisa yang berbayar, ikut Zoom SHMR yang kayak gini, kajian online yang gratis ada di YouTube Ustadz Nas ada, di Telegram ada. Jangan mengkosongkan hati dari ilmu. Kalau hati kita kosong dari ilmu, ya nanti kita akhirnya nggak mudah lagi gitu. Nah kemudian yang ketiga, menjadikan diri bermanfaat untuk orang lain. Jadi mulai hari ini lakukan hal apapun. Jadi teman-teman itu setiap kali bangun tidur gitu kan, ibu-ibu nih, saya bangun tidur hari ini alhamdulillah badan saya sehat, tubuh saya kuat, nggak ada linu-linu lagi, nggak ada kepala puyeng lagi gitu kan. Saya mau masak, ya niatkan untuk manfaat untuk orang lain, misalnya untuk siapa, untuk suaminya, untuk anak-anaknya gitu. Itu dari hal yang terdekat dulu. Kemudian saya mau memanfaatkan diri untuk orang lain, apalagi ya hari ini ya gitu. Oh saya mau membantuin tetangga buang sampah deh gitu, boleh nggak apa-apa gitu. Jarang kan ada orang yang bantuin tetangganya buang sampah gitu ya. Terus gimana lagi ya, menyapa tetangga dengan wajah yang gembira, itu juga sudah bermanfaat untuk orang lain, memberikan hati yang gembira kepada orang lain, nanti orang itu kesetrum gitu ya, kesetrum energinya kita. Pagi-pagi ya Bunda Yuni senyum sama orangnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu, udah senang banget gitu ya tetangganya. Kemudian yang keempat, mensyukuri 7 hal ya saat kita bangun tidur. Ya, yang pertama adalah menguatkan afirmasi. Nah, afirmasi 7 hal, 7 ya teman-teman, bisa dicatat. Begitu bangun tidur ya, 7 hal saat bangun tidur, teman-teman kemudian bilang alhamdulillah ya Allah pagi ini badanku sehat, 1 gitu kan. Yang kedua, anak-anakku juga sehat ya. Yang ketiga, keinginannya apa nih di LOP kan, hari ini saya mendapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu kan.
Kemudian yang keempat apa? Silahkan ya sampai 7, minimal 7. Disyukuri. Nah, itulah afirmasi kita. Gitu. Kemudian yang kelima, membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu adalah melatih rasa syukur kita, melatih rasa terima kasih kita sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, tadi pagi udah. Kemudian saat di jalan, alhamdulillah, wow keren, ada orang yang nyipratin air. Nggak apa-apa, bahagia gitu. Terus jalan lagi, alhamdulillah saya bisa ke pasar pagi hari ini. Alhamdulillah saya ketemu murid-murid. Alhamdulillah ketemu karyawan. Alhamdulillah ketemu tetangga. Selalu ucapkan alhamdulillah. Itu artinya kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur. Ya, banyakin bersyukurnya memang gitu. Supaya kaya raya itu memang harus memperbanyak rasa syukur kita. Yang kedua, membuat jurnal syukur. Nah, teman-teman yang tergabung di grup afiliat nih sudah terbiasa membuat jurnal syukur 30 menit sebelum tidur. Nah, tulis kalau ada 5, kalau ada 10. Alhamdulillah pagi ini aku dikasih brownies. Kemudian alhamdulillah siang tadi aku dapat uang gitu, dari suamiku. Jatahnya dibanyakin jadi 5 juta. Tulis gitu. Kenapa? Ya, kan Allah bilang ketika kita bersyukur maka nikmat akan aku tambah gitu. Jadilah kamu pribadi yang bersyukur, maka nikmat akan aku tambah. Kalau kita nggak mau nulis sampai 10, gimana Bunda? Sedapatnya. Ya, karena kalau mau tidur itu kan udah malam-malam gini ya, gelombang kita itu antara melek, antara sadar nggak sadar, aduh ngantuk, tapi nulis gitu kan. Nanti dan bawah sadar. Alhamdulillah rezekiku banyak. Semakin hari semakin meningkat. Omsetku insya Allah 500 juta per bulan. Insya Allah 5 miliar per bulan. Tulis gitu ya. Nanti itu menjadi afirmasi, sekaligus rasa syukur, sekaligus itu juga nanti menjadi LOP. Ya, proyeksi. Kita memproyeksikan nasib diri kita sendiri. Nah, itulah nanti lama-lama insya Allah kita akan pribadi yang kaya raya. Pribadi yang kaya raya sebenarnya itu adalah pribadi manusia yang banyak bersyukur. Ya, mau dikasih sedikit syukur bahagia, apalagi kalau dikasih banyak lebih-lebih bahagianya. Ya, jangan bersyukur menetapkan batas kalau ada yang banyak. Ya, kalau nikmatnya banyak, kalau nikmatnya tidak banyak, saya tidak bersyukur. Ya, kalau tidak seperti itu, nanti akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang kaya raya, gitu ya teman-teman semuanya. Rasulullah pernah bersabda bahwa kelak di hari akhirat manusia akan berkata, inilah harta bendaku, saya menamakan diri, saya punya di dunia kayak Fir'aun, aku banyak dan lain sebagainya. Nah, padahal Rasulullah bilang tidak ada harta benda yang diperoleh di dunia kecuali 3 hal. Yang dia makan akan menjadi kotoran, yang dia pakai akan menjadi rusak, tapi apa yang ia sedekahkan akan menjadi kebaikan dan kekal baginya. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita dikasih nikmat, kemudian kita berikan makanan itu jadi kotoran. Kemudian kalau kita pakai mobil kita, rumah kita, kan lama-lama pasti ada rusaknya juga, gitu. Kan? Dan itu tidak kita bawa mati. Tapi kalau kita dikasih harta sedikit, kemudian kita sedekahkan dalam kebaikan, itu kekal. Tidak hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat, gitu, dengan sedekah. Tadi bersyukur, dan ini bersedekah, sering berbagi. Nah, itu rahasia untuk menjadi orang yang kaya raya. Nah, seperti itu sebenarnya simpel sekali. Islam itu sebenarnya simpel sekali. Tinggal kita mau atau nggak mau ambil gitu. Kalau kita mau ambil, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang selamat, bahagia, dan beruntung. Tapi kalau kita tidak ambil, ya sekadar inilah
supaya kita punya sekarang, bahkan mungkin nanti ketika sewaktu-waktu diambil lagi oleh Allah harta benda kita menjadi orang yang depresi dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua yang ada di grup ini tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Insya Allah kita semua adalah pribadi yang ajaib, senantiasa menjaga spiritualitas kita supaya menjadi lebih baik lagi, gitu. Alhamdulillah ya, terima kasih Bunda Susan sudah selesai untuk materi pada malam hari ini. Dan saya ingin mengingatkan sebenarnya kaitan dari Zoom kita pada malam hari ini ya, supaya ini menjadi seorang pribadi yang pembelajar ya, belajar dan senang belajar gitu. Kalau kita menjadi orang yang senang belajar, insya Allah ya keajaiban kita itu akan terus, ya keajaibannya akan terus ada. Kemudian keajaibannya itu nggak habis-habis. Tapi kalau kita menjadi orang yang belajar aja ketika ada seruan untuk belajar, kadang-kadang belajar, kadang-kadang enggak. Pokoknya seluangnya saya deh Bunda. Nah, kalau bilang saya nggak bisa ngeluangin waktu, nanti Allah juga nanti bales. Allahnya ngomong, saya juga nggak akan luangin waktu saya berkau. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran besok malam ya teman-teman, barangkali ada yang belum bergabung dalam pembelajaran privat RFF dan LOP, saya izin share sebentar. Oke. Ini ya teman-teman, sudah kelihatan ya. Belum. Besok ada kajian khusus, dan kajian ini memang kajian yang berbeda. Ada donasi. Donasinya apa ya? Donasinya berupa sedikit harta dari teman-teman semuanya yang dikorbankan ya, supaya teman-teman ini menjadi pribadi yang lebih cepat ajaibnya. Nah, diantaranya adalah dengan melakukan kajian yang rutin, mengistiqomahkan ngaji ya di besok malam. Kita punya jurus rahasia yang akan dibawakan oleh Bunda Susan ya, tentang doa. Bunda itu kok ada tulisan doa formal, doa non formal. Emang selama ini doa kita formal apa non formal ya? Kita belum tahu kan ya. Bunda Susan banyak yang belum tahu Bunda Susan ini doanya ini selama ini formalkah, formalkah? Kata baru. Kenapa kok doa itu lapis? Emang kayak lapis Bunda Susan? Nah ini yang perlu kita pelajari lagi ya. Sebenarnya doa itu memang harus senantiasa dilapisin. Kenapa? Nah, kalau doa kita secara singkatnya aja ya Bunda Susan, supaya teman-teman keponya berlanjut besok malam. Kalau doa kita selapis aja, kita doa sendirian ya, ibaratnya kita ngomong gitu ya sama Allah satu. Itu kan setiap manusia mempunyai pancaran energi kita naik ke atas satu cus gitu. Nah, nanti kalau doanya cuma satu lapis kan, tipis dong, nggak bisa naik ke atas dong gitu kan. Kalaupun naik ya bisa, tapi tidak cepat, tidak gitu. Tapi bedanya kalau doa kita dilapis gitu. Dilapisi apa? Dengan jamaah bareng-bareng kayak gini ya. Coba saya bilang tangan saya menangkap satu gitu, tangan satu. Tapi kalau di sini ada sekitar 50-60 ya dengan Google Meet, 60 orang gitu, 60 orang yang ada di majelis Zoom pada malam hari ini bareng-bareng gitu. Satu orang keluar energinya satu gitu, Bunda Susan satu, Bunda Yunistiana satu, Bunda Suteni satu gitu, Bunda Rosnidar satu, bareng cahayanya naik ke atas kan gitu. Akhirnya jadi apa? Itu kan kuantum loh teman-teman, nggak kelihatan, tapi kita nggak nampak, tapi Allah melihat gitu. Naik doanya bareng bus gitu, cepat terangkat, Allah mendengar gitu. Ini pentingnya doa ya, kalau mau cepat diijabah, kalau mau cepat kaya raya gitu. Boleh ikut, silahkan bagi yang belum bergabung di grup RFF dan LOP, karena di sini kita tidak sekedar kajian aja, nanti ada majelis baca Al-Qur'annya bareng-bareng, kemudian ada baca ayat ruqyahnya bareng-bareng, kemudian ada ayat ayasfi dan sebagainya ya. Insya Allah bisa mengajarkan sahabat-sahabat semuanya yang belum ikutan
pada Zoom dan RFF dan LOP. Kemudian pada hari Sabtu nanti, nah barangkali ada teman-teman yang belum pernah mengikuti acara seminar hybrid Magnet Rezeki yang membahas 3 jurus dasar magnet rezeki, ya. Ada jurus yang pertama adalah landasan, kemudian perisai rezeki, kemudian yang kedua adalah jurus LOP yang berkaitan dengan dunia kuantum, gitu. Dan yang ketiga adalah jurus bagaimana disiplin kata. Dan ada spesial jurus kickback buat teman-teman yang belum pernah mengikuti seminar hybrid dan yang sudah pernah, bagaimana lanjutkan berlatih. Ya, seperti yang tadi saya bilang, terus mengasah potensi diri. Ibarat pisau, kalau nggak diasah sudah tahu ilmunya, ada yang jatuh. Bunda, saya pernah ikut loh di SHMR Pekalongan pada bulan Agustus tahun 2022 gitu. Ya Bunda, berapa kali ikut SHMR-nya? Baru 1 kali. Lanjutin Bunda, resit. Kalau tidak resit, kenapa? Ya percuma dong. Ya, ibaratnya kita makan sekali, apakah kenyang gitu? Makan 1 hari cuma sekali, apakah kenyang? Ilmu juga seperti itu gitu. Kalau saya nggak mau belajar terus gitu, apa saya bisa menyampaikan? Misalnya saya TFT 1 kali gitu, ya menjadi seorang trainer, sudah dapat sertifikatnya 1 kali, tapi saya nggak mau belajar, udahan belajarnya karena saya udah ajaib. Kan saya sudah naik pangkat cepat karena keinginan saya, LOP saya sudah banyak yang terwujud gitu. Ya udah, saya selesai ya, saya ikut CTMR, yang penting saya udah dapat gelar CTMR, selesai. Akhirnya apa gitu? Ya nggak bisa menyampaikan. Ada teman saya seperti itu. Nah, kamu punya ilmu, nanti kalau tidak disampaikan, hati-hati dengan hisab Allah. Itu sudah berkali-kali Ustadz Nas juga bilang gitu ya. Hati-hati dengan hisabnya Allah, punya ilmu tapi nggak mau menyampaikan gitu. Nah, gitu ya teman-teman semuanya, silahkan yang belum ikut SHMR atau yang mau resit, datang resit gitu. Yang mau datang ke Pekalongan lagi boleh, Bunda Seteni dari Bandung mau ke Pekalongan boleh. Ya, silahkan ya, insya Allah kita nanti bisa jumpa bareng-bareng ya, nanti LOP bareng-bareng dah, kita bisa kopdar kayak kemarin tuh saya ketemu dengan teman-teman yang di Makassar gitu ya. Nah, ini saja ya Bunda Susan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Nanti kalau ada teman yang mau tanya jawab ya, saya buka sesi tanya jawab untuk 1 atau 2 orang penanya. Mungkin Bunda Susan juga bisa memberikan support buat teman-teman. Barangkali Bunda Susan mau menguatkan dari apa yang saya sampaikan tadi, silahkan Bunda. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dinyalakan ya Bunda Pita ya. Ya, terima kasih Bunda Pita atas materinya, memberikan support ilmu kembali. Semangat untuk kita terus belajar Bapak Ibu, karena ilmu itu sifatnya gaib ya. Sifatnya adalah sangat halus. Maka harus untuk terus di-booster agar selalu teringat gitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan buka perisai. Ya, pada saat ada tidak mudah, mungkin di keuangan masih ada kebutuhan dan lain-lain, harus bisa kendalikan diri ya, dengan apa? Dengan terus berdoa kepada Allah, yakin akan ada keajaiban gitu ya. Jadi tidak memohon, tidak meminta keajaiban pada manusia. Ini sering sekali terjadi kepada orang-orang yang tidak belajar gitu ya. Nah, makanya untuk kita selalu semangat belajar, akhirnya keajaiban itu mudah sekali terjadi kepada kita, dan kita akan mendapatkan banyak pertolongan Allah. Di antaranya Bapak Ibu yang belum bergabung ada di Privat RFF LOP ya. Jadi hanya mendengarkan saja ilmu-ilmu magnet rezeki. Alangkah baiknya Bapak Ibu harus kalau saya ya, baiknya afdolnya itu ikut praktek gitu ya. Prakteknya adalah riyadhah. Nah, manfaatnya pada saat kita ikut riyadhah itu sebenarnya adalah membersihkan perisai-perisai yang ada di dalam diri kita berupa titik-titik debu bisa jadi ya,
ada di jendela hati kita. Itu perlu untuk dibersihkan rutin dengan riyadhah membaca Al-Quran. Lalu pada waktu kita riyadhah ya, selain kita membersihkan ada perisai-perisai di dalam diri, ternyata masih mengisi energi baik. Makanya setelah riyadhah itu biasanya kita menjadi lebih lapang, lebih nyaman gitu ya. Kemudian prakteknya lebih mudah lagi. Nanti yang mungkin agak lupa ya, bisa di sana bertanya di grup gitu ya. Saya lihat Bapak Ibu ada yang lupa jurusnya, Bunda kok saya tertrigger lagi ya gitu. Berarti kurang kencang dalam memegang jurus-jurusnya. Lalu setelah saya tanya, ikut RMR series enggak? Ternyata tidak gitu ya. Kemudian pada saat riyadhah privat RFF LOP, kamera dibuka enggak? Ternyata enggak dari awal gitu ya. Mungkin di tengah-tengah saja ya, atau mungkin di akhir saja gitu, atau juga tidak full. Nah, makanya riyadhah itu adalah yang membutuhkan kita sendiri Bapak Ibu. Bukan saya, bukan Bunda Pita, bukan Allah, tetapi kita sendiri yang butuh energi itu ya. Kayak tubuh kita yang perlu makan siapa? Bukan Allah yang perlu makan ya. Jadi diri kita, tubuh kita yang perlu makan. Jadi kita agar bisa berjalan di esok harinya dengan nyaman gitu. Nah pada waktu riyadhah itu yang makan adalah ruh kita gitu kan. Usahakan untuk buka kamera ya, buka HP-nya, jangan ditutup. Ini saya menghimbau saja karena nanti Bapak Ibu yang merasakan manfaat maksimalnya. Tetapi saat setelah saya mengingatkan, kemudian Bapak Ibu ada yang tutup dan lain-lain, ada yang mungkin ada udzur, ya silakan gitu. Karena kewajiban saya sebagai trainer ya, sebagai pembimbing, saya mengingatkan gitu. Nanti saya akan ditanya tanggung jawabnya bagaimana kok tidak diingatkan gitu kan. Nah pada saat kita mau ajaib ya, mau ajaib, ternyata file yang paling penting juga di samping istiqomah, di dalamnya tuh ada disiplin. Disiplin tidak dengan amalan gitu. Nanti pada saat disiplin dengan amalan, kegiatan-kegiatan di keseharian itu akan mengikuti disiplin gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau di amalan saja tidak bisa disiplin, ya otomatis nanti di pekerjaan yang bersifat bumi itu juga mengikuti tidak disiplin Bapak Ibu gitu ya. Nah Bapak Ibu perlu ada disiplin di sebuah di situ ya, amalan yang Bapak Ibu yakini gitu ya. Di antaranya di Arta MR ini ya, amalan yang sunnah yang kita yakini, baca Al-Quran berjamaah. Di samping Bapak Ibu di rumah munfarid ada amalan-amalan lain, silakan. Mau sholat duhanya, mau sholat tahajudnya gitu kan, one day one juice-nya juga didoubling gitu kan. Mungkin juga ada sholat-sholat sunnah misalnya ya, ada di sebelum zuhur ya, dan setelahnya itu Bapak Ibu bisa 4 rakaat gitu kan. Silakan rutinkan gitu. Nah nanti akan menggulung energi yang besar gitu kan. Nanti akan memunculkan ada sinyal-sinyal dari LOP Bapak Ibu itu akan menjadi. Nah untuk materi besok ya, tentang adanya hidup kita yang ajaib, doa-doa kita yang ajaib adalah doa yang formal dilapisi dengan doa yang tidak formal, doa non formal. Penjelasannya bagaimana besok toh ya kan Bunda Suteni. Yo kita nanti tidak kejutan kan kalau saya jelaskan sekarang gitu ya. Jadi saya jelaskannya besok berkaitan dengan telepati tarik uang kemarin. Berkaitan sekali ini karena nanti akan menjadi saling terkait dan terkelindan. Bagaimana telepatinya dari Bapak Ibu itu termasuk kan di dalamnya LOP ya. Telepati itu sebenarnya kan di dalamnya ada LOP juga, LOP di dalamnya ada telepati. Sebenarnya saling terkait gitu. Karena ini kan bahasa dari otak, NLP ya. New Neuro Linguistic Programming. Jadi program otak baru di dalam diri kita setelah kita belajar. Nah, magnet rezeki itu sebenarnya program otak baru Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu mudah membersihkan ada perisai ya,
kemudian senang masuk gua keajaiban, mengisi energi baik, kemudian senang bersermin ajaib saat ada ketidakmudahan, kemudian keren, menerima keadaan dengan lapang dada, tidak hidup di masa lalu, tapi hidup di masa sekarang dengan penuh kesyukuran, tidak hidup di masa depan dengan nafsu lewang, gitu kan. Senangnya memuliakan orang lain, senangnya silaturahim, senangnya mendoakan. Wah, ajaib kehidupannya. Nanti apapun yang ditelepatikan, apapun yang diproyeksikan akan mewujud nyata. Apa Bunda suka nih pengennya? Pengen uang. Nanti tiba-tiba peluang usaha datang. Gitu. Tiba-tiba saja kemarin ya, ini Masya Allah keajaiban benar Bunda Pita. Bunda Eka ada hadir di sini enggak ya? Coba. Bunda Eka coba testimoni Bunda Eka. Hadir enggak ini? Wah, Bunda Eka Lestari ada ya? Bunda Eka Lestari. Testimoni Bunda Eka, HP-nya sudah diganti. Bunda Pita. Ya betul. Nah, Bunda Eka testimoni Bunda. Silakan Bunda Eka ya. Testimoni satu ya Bunda Pita ya. Yang praktek jurus LOP saat ada tumbukan, wow keren gitu. Akhirnya ndak selang lama ya, hanya sekitar 8 hari HP-nya dikembalikan. Ajaib, HP-nya sudah kembali ya, sudah ada di tangan. Walaupun dengan beda bentuk. Dan hari ini dapat keajaiban baru lagi ya Bunda Eka ya. Wah, dapat ilmu keren. Iya, siap. Hari ini dapat ilmu keren nih, Pak ajak jalan-jalan, keren banget. Dan ternyata ada cerita yang membahagiakan lagi. Wah, akan dapat permen yang sangat manis. Mudah-mudahan ya Bunda Eka ya. Cool. Siap. Mudah-mudahan. Tapi tetap nih pupuk terus dengan amalan ya. Amalannya yang tadi saya sampaikan. Ya, jangan kemudian cuma zona nyaman duduk aja, tapi terus berjuang karena untuk menambah energi baik. Silakan Bunda Eka mau testimoni. Gimana cara menghadapi tumbukan Bunda Eka? Tumbukannya dahsyat loh. Iya Bunda. Iya, Buka silakan. kamera Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya. Mohon maaf saya Eka boleh open kamera? sedang itu pun di kamar nggak kelihatan. Maaf ya. Gelap-gelapan, enggak apa-apa Bunda. Baru masuk habis ada tamu Bunda, habis tadi dia diajak Bunda jalan-jalan. Iya, barusan saya ajak Dapat ilmu yang jalan-jalan. Dapat ilmu. ya, Ilmu pintunya. terima kasih Bunda, terima kasih sekali. Ya. Nah, ini baru pulang ada tamu, saya buka, wah langsung dipanggil sama Bunda Susan, ini surprise. Iya, iya. Iya Bun. Keren ya. Nah, ini saya sedikit mau cerita pun pengalaman saya kemarin waktu Silakan. ada permen ya, waktu kita IMT Bun, itu Masya Allah keren, dahsyat sekali. Ya. Di situ ya saya selalu mengingat Allah. Saya itu gini Bun, waktu kejadian itu saya ingin beberapa waktu lalu saya itu mengikuti yang anak-anak yang di jalur Gaza itu ya. Jadi kata-kata dari salah seorang yang di Gaza, tidak mengakui kita kehilangan apapun, kehilangan apapun, kehilangan ya, artinya asalkan tidak kehilangan Allah. Nah, kurang lebihnya ya. Itu yang saya lakukan, yang saya motivasi mereka bisa, nggak masalah karena apa HP dan lain-lain, asalkan saya nggak kehilangan Allah. Ya, suaranya naik tenggelam. Naik turun. Ya, mungkin sinyalnya Bunda. Iya. Intinya Bunda Eka ini pada waktu kehilangan HP sangat tenang. Justru malah bisa jadi sebelahnya orang lain, saya yang di depannya yang, lah gimana gitu kan.
Tapi Bunda Eka tenang toh. Mau dapat permen Bun, mau dapat permen gitu. Mau dapat permen gitu kan. Iya Bunda, ya Bunda. Suaminya WA saya gitu kan. Bunda, ini Bu Eka kok enggak bisa dihubungi gitu kan. Ya Pak, minta maaf, HP-nya enggak ada gitu kan. HP-nya tuh enggak tahu, sama tasnya enggak ada gitu kan. Oh, enggak ada ya. Pak, maafkan ya Pak ya, aku bilang gitu kan. Ya, maafkan ya Pak ya gitu kan. Oh Pak, tapi Bapak harus ini ya Pak ya, harus kuat ya gitu. Harus kuat ya, enggak apa-apa Bun. Bunda Eka juga kuat, tenang aja gitu. jadi udah persiapan semua gitu. Suami istri itu udah persiapan semua. Alhamdulillah tenang kok gitu. Masya Allah gitu ya. Wah, mudah-mudahan jadi energi baik ya. Bunda Eka sudah bisa tersambung? Iya Bu. Nah, silakan lanjut. Lah tadi turun nak. Ya silakan. Silakan Bunda. Oke, ya Bunda Eka kelihatannya sudah cukup ya. Intinya adalah pada waktu ada tumbukan tetap tenang, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orangnya, tidak menyalahkan Allah. Ya tidak menyalahkan mentornya, gitu kan. Mentornya di depannya gitu kan. Mentornya di depannya, HP-nya enggak ada, pindah tangan gitu ya. Masya Allah. Nah, kemudian tetap tenang, lakukan kegiatan-kegiatan semaksimalnya, bahkan ditambah. Wah, ibadahnya Allah luar biasa. Gitu ya. Itu kuncinya Bapak Ibu semua, karena tadi ada tanya jawab ya, mungkin satu orang saja. Silakan angkat tangannya yang mau tanya jawab, kesempatannya. Adakah? Ya, tadi yang di chat ada Bunda. Oh, ada. Ya, oke. Saya ini dulu ya. Saya baca dulu. Keren sinyalnya. Saya baca dulu boleh Bunda Pita ya. Ada satu ya. Dari Bunda mau Bunda Ilvin. Ilvin Muzammil ya. Mau tanya kalau ingin masuk dunia kuantum, LOP yang baik-baik, tetapi berkaitan dengan orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita malah banyak yang tidak positif. Bagaimana kita bisa tetap berada di posisi plus 6? Nah, silakan Bunda Pita dijawab. Silakan Bunda Pita. Ya, baik. Pertanyaan Bunda Ilvin adalah kalau ingin masuk dunia kuantum, LOP yang baik-baik, tapi berkaitan dengan orang yang setiap harinya dengan kita malah positifnya. Artinya mau meng-LOP-kan orang yang tidak baik ya Bunda ya. Bisa aja Bunda, nggak apa-apa. Jadi bagaimana kita bisa tetap berada pada posisi plus 6. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika ada teman kerja gitu ya, adalah seorang pegawai dan setiap hari berinteraksi dengan rekan-rekan kantor gitu ya, dan memang dengan beragam orang ya, dan watak karakternya berbeda-beda, ada yang baik ada yang kurang baik ya. Yang penting bagi saya memposisikan diri seperti Bunda Eka gitu ya. Bunda Eka tadi cool gitu ya, tenang gitu. Begitu saat terjadi tumbukan tetap mau keren gitu. Nah, orang-orang yang tidak positif ini jangan kita hadapi dengan cara yang tidak positif pula. Intinya kita jadi, orang Jawa bilang sengit atau enggak senang gitu atau benci gitu loh. Saya enggak suka sama si A Bunda karena iya, alhamdulillah. Ya, saya ulang ya Bunda. Ya. Jadi
berhadapan dengan orang yang tidak positif, ya kita tetap bukan aja gitu, jangan ikut-ikutan ke arusnya mereka gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan energi yang nggak baik, kita sambung juga dengan energi yang nggak baik, nanti akhirnya karena mereka minus ya, kita juga minus, nanti akhirnya minusnya tambah banyak. Nah, jadi pribadi yang kelas 6 adalah jiwa pengabdian gitu ya. Pengabdian kita ke orang tersebut gimana sih gitu. Ketika ada orang yang melempar batu, kita berikan buah ya, kayak ibaratnya pohon ya, pohon itu kan dilempar batu sama anak kecil-kecil dari atas, tapi yang jatuh adalah buahnya. Jadi supaya masuk dunia kuantumnya gampang, nah ya itu tadi proses yang harus dijalankan adalah yang pertama adalah membuka perisai ya. Salat taubat itu penting banget. Kenapa? Karena kita bisa mendoakan orang lain yang sedang tidak ada, maksudnya sedang tidak nyaman sama kita, sedang ada konflik ya. Di jurus mana terjadi ya, di jurus terumbu karang kita harus salat taubati orang-orang yang tidak nyaman buat diri kita. Misalnya orang yang pernah berkonflik, kita minta maafnya sama Allah dulu gitu. Boleh jadi kita turun garis kebenaran, boleh jadi Allah kirimkan makhluk seperti Bunda A di kantor gitu kan, supaya saya introspeksi diri atau melatih kesabaran saya bahwa sebenarnya saya ini adalah orang yang kurang sabar gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya salat taubati menyebut nama beliau di dalam salat taubat saya gitu. Besoknya dia malah berubah gitu. Berubah banget 180 derajat, yang tadinya nggak peduli sama saya dan suka marah-marah dan lain sebagainya, kok bisa berubah banget jadi baik banget gitu. Itu kita rutinkan. Yang penting kita yang tetap tenang dulu, kitanya tetap baik sangka sama Allah dulu gitu ya, nggak punya pikiran macam-macam sama dia gitu. Karena apa? Kalau kita punya pikiran yang udah nggak baik gitu, otomatis jiwa kita minus tambah minus, akhirnya minusnya jadi lebih banyak. Tapi kalau kita tetap plus, mau dia minus 3, mau dia minus 4, apalagi dia mungkin minus 6 juga, ya akhirnya tetap nol. Kita jiwanya tetap menjadi seorang jiwa pribadi mana yang baik. Jadi tidak cukup hanya di LOP, tapi lakukan tindakannya lainnya ya, seperti sholat taubat, kemudian kita sebut beliau dalam doa-doa kickback kita muliakan, bahagiakan dia ya Allah, semoga suaminya setia, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, semoga makin besar, rezekinya makin banyak, terus doakan dalam kebaikan, karena itu nanti ada kickbacknya buat diri kita sendiri gitu. Ya Bunda Ilvin ya, tetap semangat, semoga segera datang kemudahan dan pertolongan Allah buat Bunda Ilvin. Bunda Ilvin nanti besok bisa masuk ke ruangan Zoom privat RFF ya Bunda Ilvin buat pembelajaran lanjutannya. Kira-kira sudah jelas belum ya Bunda Ilvin? Assalamualaikum Bunda Ilvin. Ya, Bunda Ilvinnya masih ada? Iya, sudah jelas. Terima kasih, Bun. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, intinya saat ada trigger dari luar ya, kita mau ada memproyeksi baik ya akan LOP baik, tetapi ada tumbukan dari luar. Kita jangan terpengaruh dari luar masuk ke kita, apalagi itu hal yang tidak baik ya. Jadi kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luar kita, tetapi kita sangat mudah mengendalikan diri kita. Maka kita kendalikan diri kita, jangan izinkan energi bubur itu masuk ke dalam wilayah kuantum kita. Gitu caranya Bunda ya. Makanya perlu berlatih jurus demi jurus ya yang ada di RMR series, karena apa? Di sana nanti akan masuk ke bawah sadar kita dan nanti langsung bisa dipakai ya saat ada hal-hal yang tidak menyenangkan khususnya ya, karena Rasulullah sampaikan orang-orang di sekitarmu itulah ujianmu. Ujian kita banyak sekali, ada dihina, ada direndahkan ya, ada difitnah gitu kan, yang menyebabkan turun level energi kita. Nah itu sangat membahayakan diri kita, bukan bahaya secara fisik ya, tetapi secara mental gitu ya.
Nah, makanya kita perlu untuk bisa install data-data baru dengan ada jurus per jurus yang ada di mana rezeki. Kemudian diasah kembali ada di privat RFFLOP, hanya ada di Arta MR loh Bunda ya. Jadi Bunda Ilvin bisa gabung ya, ada di privat RFFLOP, karena nanti pada waktu Bunda Ilvin gabung ya, ada waktu yang diinvestasikan ke sana, ada dana yang diinvestasikan juga di sana untuk ilmu, ada tenaga juga yang diinvestasikan di sana, akan Allah ganti berlipat-lipat, berlimpah ruah ya. Tenaganya akan semakin strong, akan semakin tangguh, waktunya semakin lapang. Ini keajaibannya Bapak Ibu. Saat kita mau sisihkan waktu untuk Allah, saat kita mau sisihkan waktu untuk belajar, maka ternyata Allah lapangkan ya waktu untuk kita di hari-hari berikutnya itu ternyata semakin mudah gitu, semakin ada kelancaran gitu. Apalagi dari segi finansial, yakin Allah akan ganti berlipat-lipat gitu ya. Kurang lebihnya hanya satu saja ya, hanya satu saja pertanyaannya ya. Sudah selesai ya Bunda Pita ya, alhamdulillah, karena sudah jam 9, kita butuh istirahat ya, sudah jam 9 lebih ya, 15 menit. Bapak Ibu tentunya fisik juga perlu untuk diberi ada rehat ya, jadi selamat istirahat untuk Bapak Ibu semua bersama keluarga. Mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita, misalnya ada kekurang tepatan dalam lisan, dalam mimik wajah, dan juga gestur tubuh mungkin ada yang kurang pas, kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Bunda Pita masih ada closing statement atau ada pesan untuk Bapak Ibu? Silakan. Ada? Ya, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih kebersamaan kita pada malam ini ya teman-teman semuanya. Semoga bisa mendapatkan insight dari pembelajaran malam hari ini, yaitu ketika kita ingin menjadi kaya raya ya, usahakan untuk menguasai pikiran kita, perasaan kita gitu ya, kemudian memotivasi diri kita sendiri, kemudian juga kaya banyak-banyaklah bersyukur ya, kita harus jadi kita menjadi bayi yang bersyukur. Kita Allah itu akan menambah segala nikmatnya, dan nikmat yang paling membuat kita bisa menjadi bahagia adalah manakala kita mendapatkan nikmat ketenangan. Nah, itu adalah kunci dari kebahagiaan yang paling utama. Nah, kalau kita tenang dulu gitu menghadapi setiap persoalan, juga kita bisa tenang ya, seperti Bunda Eka Lestari gitu, kehilangan HP gitu. Ketika saya juga pernah kehilangan HP, kita tarik barang LOP, HP kita kembali, insya Allah. Ya, kalau kita yakin gitu, mana rezeki itu ilmu keyakinan aja sih pada dasarnya gitu. Intinya adalah menarik apa-apa yang ada di dunia kuantum itu gitu, apa yang kita karena saya keluar masuk sinyalnya indah, keren. Mungkin dari Bunda Susan sekaligus untuk closing statement dan doa penutup kafaratul majelisnya. Insya Allah buat teman-teman kalau mau jumpa lagi dengan kita untuk mengetahui rahasia doa yang formal dan kemudian melapisinya dengan doa yang non formal itu seperti apa, silahkan bisa hadir di Zoom besok malam dengan menghubungi admin kami Bunda Dina, atau nanti bisa japri saya, boleh nanti cara masuk ke ruangan grup RFF LOP itu seperti apa nanti akan kami jelaskan gitu ya. Dari saya mohon maaf apabila banyak ketidaktepatan dalam bertutur kata ataupun ada hal-hal yang mungkin ketika saya menyampaikan teman-teman ada yang belum
boleh nanti kita ulang-ulang kembali ya Zoom-nya, jangan bosen-bosen teman untuk ikut melatih diri ya, meningkatkan kapasitas diri dengan memperbanyak hasanah ilmu yang kita miliki, karena hanya ilmulah yang bisa membuat kita terproteksi dari hal apapun yang tidak kita sukai gitu ya, karena dengan ilmu kita bisa jadi kaya, dengan ilmu kita bisa jadi sehat, dengan ilmu kita bisa menjadi bahagia dan lain sebagainya gitu. Teman-teman tetap semangat dan terus belajar supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tentunya bisa menjadi pribadi yang ajaib begitu ya. Dari saya kurang dan lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Pita atas supportnya yang untuk di penghujung pertemuan kita di malam hari ini. Yang intinya Bapak Ibu semua, pada saat kita belajar tentu kita menjadi lebih baik ya dari sebelumnya. Nah, lebih baik di sini ya kategorinya insya Allah menuju soleh solehah seperti itu ya. Nah, pada waktu Bapak Ibu sudah menjadi insan yang lebih baik ya, menjadi insan yang lebih soleh dan solehah. Jangan untuk pribadi saja Bapak Ibu, kesolehan Bapak Ibu ya. Jadi ayo tularkan kepada orang lain. Jadi kesolehan Bapak Ibu jangan untuk pribadi tapi sampaikan untuk orang banyak ya, tularkan semangat belajar ini ya, untuk ajak-ajak ya untuk menjadi kesolehan sosial. Maka nanti akan mudah sekali menuju nanti akan 2 juta pengamal magnet rezeki. Intinya Bapak Ibu menyampaikannya santai aja, relax gitu ya. Kalau belum mau enggak apa-apa, pokoknya sampaikan lagi, nanti terutama ya bagi orang-orang yang berpersoalan, nanti akan mudah sekali kita ajak ya. Dan juga doa setiap malam, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang butuh ilmu magnet rezeki ini. Nanti seperti halnya satu sama terhubung, Bapak Ibu kalau jalan itu ketemu orang yang membutuhkan ilmu ini, akhirnya nanti dalam ajak mengajaknya sangat mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang saya kerjakan, kami kerjakan, saya sama Bunda Pita ya, insya Allah dalam mensiarkan ilmu MR ini selalu ketemu dengan kemudahan menyampaikan ilmu ini dan juga mengajak orang-orang untuk mau tahu dan mau belajar dengan seperti itu caranya ya, tanpa jemu. Kemudian kita malamnya doa, paginya doa, ya Allah pertemukan dengan orang-orang yang mau belajar magnet rezeki dengan caramu ya Allah, baik online maupun offline, dimanapun saya berada, dimanapun kami berada, insya Allah nanti akan dipertemukan seperti itu ya. Dan juga itu menjadi nilai tambah loh Bapak Ibu, tanpa terasa nanti Bapak Ibu nilai baiknya itu bertambah, karena saat orang itu mengikuti ada ilmu magnet rezeki ini bisa di-download dan dipraktekkan, Bapak Ibu mendapatkan ada pahalanya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti timbangannya makin diperberat kebaikannya dan mudah ajaibnya dijaga tuh ya, seperti ada keajaiban demi keajaiban itu mengalir karena Bapak Ibu mau bersiar magnet rezeki. Demikian, mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita. Mari Bapak Ibu untuk kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Barangkali kita ada kurang tepat ya di dalam majelis ini, ya, ada pembicaraan yang kurang baik di hadapan Allah dan juga di hadapan Bapak Ibu, di hadapan para malaikatnya Allah, maka kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saling memaafkan. Sudah tadi alhamdulillah, maka mari kita lanjutkan ya dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya, saling meridhoi, saling memaafkan. Insya Allah Allah ridho pula menjadi banyak keajaiban untuk kita. Mari Bapak Ibu, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.